Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di waktu duha pada kesempatan kali ini ya Allah perjumpakan kita dalam satu pertemuan yang semoga Allah jadikan pertemuan yang mubarak di rumah dari rumah-rumah Allah yang Allah jadikan keberkahan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada alumni SMA 77 angkatan masuk 84 ya. Semuanya, Masya Allah, Masya Allah, angkatan-angkatan yang Masya Allah, senior-senior kami, Masya Allah. Nah, kami jauh sekali ya dari angkatan bapak ibu-ibu, dan subhanallah ya, ukhuwah masih disambung dengan adanya alumni. Alumni Masya Allah ngadakan acara tentunya apa? Di atas ketaatan kepada Allah. Alumni yang lainnya Masya Allah coblos balon, joget bareng, nyanyi, ya Allah gajibu acaranya. Sudah usia tua, gigi sudah ada yang rontok, kulit sudah keriput, masih joget. Masya Allah, dengerin musik rame-rame, ya Allah ya. Padahal Allah sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kita itu lembut? Ya, bukan dengan musik, wallah ya. Wa rahmanakumullah jami'an. Kalau kita melihat usia umur yang seperti ini ya, yang sudah Anda ketahui umur Anda rata-rata di atas 50, Masya Allah, yang kalau sebagaimana disampaikan Nabi SAW, sebenarnya kalau dilihat Allah itu lebih takjub dengan siapa sih? Apakah dengan orang yang sudah sepuh, sibuk ibadah, atau dengan anak muda? Yang lebih ajib itu kalau ada anak muda nggak pernah merasakan apa butuh hijrah dari awal. Memang Masya Allah saleh, yang perempuan salehah, udah nggak perlu hijrah lagi. Hakikatnya hijrah apa? Kita menjauhkan diri kita dari maksiat. Nggak pernah terjerumus narkoba, nggak pernah terjerumus zina, nggak pernah minum khamr, nggak pernah ceritanya dia ya saya dulu begini, saya baru hijrah. Coba bayangin dari awal dia sudah ya tracknya sudah bagus terus, Masya Allah, ajib. Sibuk di masjid, sibuk kajian ya, usia muda Masya Allah disibuk dengan ketaatan kepada Allah. Ini yang lebih ajib. Kalau sudah usia sepuh ya, sibuk ibadah, ya memang wajar lah ya, memang sepatutnya demikian. Dan acara-acara seperti ini, kajian, mendengar qala Allah, qala Rasulullah, itu adalah acara yang layak untuk dihidupkan. Apalagi di zaman yang seperti ini, zaman yang subhanallah kita keluar dari rumah seperti apa? Kita keluar dari masjid seperti kita masuk hutan belantara. Maksiat di hadapan kita ya, subhanallah. Kemudian juga hal-hal yang haram sudah ada di hadapan kita. Kita nggak mendatangi maksiat, tapi maksiat mencoba mendatangi kita. Ini ajaibnya. Dan layaknya kita masuk hutan belantara, keluar dari masjid, keluar dari rumah, hutan belantara seperti ada di hadapan kita. Serigala menunggu, harimau menunggu, binatang buas menunggu. Layaknya apa? Syubhat yang siap menyambar-nyambar kita, siap menerkam kita. Kalau kita nggak punya senjata, kita nggak punya benteng untuk melewati hutan belantara, kita akan dimangsa oleh mereka. Benteng kita adalah apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, sebagaimana judul yang sudah tersebar ya, jazakumullah khair para panitia, juga Pak Yasril dan semua yang ikut andil dalam acara ini. Judulnya sehat itu mudah, sehat itu murah, yang mahal adalah hidayah. Nah, berapa banyak orang sehat tapi kesehatannya untuk menjauhi Allah.
Berapa banyak orang sehat tapi kesehatannya untuk mendolimi saudaranya. Berapa banyak orang sehat, akalnya sehat, tapi bikin akal bagaimana ngakalin orang dengan memanfaatkan harta mereka. Nah, dan yang mahal itu hidayah. Nah, berapa banyak orang yang sakit fisik tapi hatinya betul-betul sehat. Nah, yang ajibnya kalau dia sehat fisik, sehat iman. Ini yang perlu kita butuhkan. Karena untuk bisa istiqomah ibadah itu didukung kesehatan. Berapa banyak orang yang sehat kemudian gak perhatian dengan lifestyle-nya, dari makanannya, dari istirahatnya, dari aktivitas olahraganya gak diperhatikan, kemudian dia sakit. Akhirnya apa? Bisa gak istiqomah ibadah. Karena kesehatan dibutuhkan apa? Berjalan dengan iman, ibadah, dan ibadah didukung apa? Kesehatan. Contoh, Masya Allah, sebagian manusia mereka punya mindset, udah makanan sehat, makanan halal, makanan yang Allah jadikan keberkahan, selamanya nggak akan menimbulkan penyakit. Makan bebas, silahkan. Akhirnya apa? Udah makan apa yang dia makan, semua nggak peduli dia. Makanan ini apa bikin sakit apa enggak? Yang penting halal ya halal dimakan. Akhirnya apa? Timbul masalah kesehatan ternyata. Nah, yang tadinya Masya Allah bisa sholat 5 waktu di masjid, ya, yang tadinya bisa sholat malam, bisa ziarah, bisa ikut kajian, gara-gara sudah sakit, subhanallah, asam urat sampai 14, kaki bengkak, akhirnya nggak bisa datang ke masjid, atau ke masjid harus dibopong, ke masjid harus pakai kursi. Rasulullah SAW usia pun di atas 50 tahun, 54 tahun, Rasulullah pernah ditantang laki-laki Badu. Laki-laki Badu ini kuat-kuat. Jangan bayangin kayak laki-laki di tempat kita. Orang Badu ini Masya Allah, karena pernah dapati, waktu itu saya dapati ketemu dengan kepala puskesmas di Yaman. Dia cerita, saya pernah nyuntik anak sekitar umur 12 tahun, disuntik jarumnya patah 2 kali. Tanya sama dokter nih, apa Bu kok bisa kuat gini kulitnya? Sejak kecil selain ASI saya kasih susu onta. Ajib. Ini orang Badu nih, jarang makan kaleng-kaleng. Setiap hari makannya apa? Zaitun, madu, kurma, kambing, onta. Jarang makan sapi. Kalaupun makan sapi, sapinya sapi anak sapi, ejil. Karena sapi dewasa bagi mereka nggak baik, bikin darah kotor. Pencernaan gak bagus. Itu keyakinan mereka. Dan mereka sampai detik ini, orang Arab kalau Anda lihat peternakan sapi sangat jarang. Kalaupun daging sapi itu ijil, anak sapi, karena dagingnya sangat bagus. Oh subhanallah, juga demikian. Orang Badu ini sampai Nabi itu heran melihat orang Badu badannya keker, kuat, saking takjubnya, herannya, Nabi penasaran, kepo, pengen tanya. Sebagaimana datang dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Bukhari, Nabi tanya kepada laki-laki Badu ini, asobaka umumil dam? Kamu pernah kena umumil dam enggak? Umumil dam bukan namanya ibu-ibu, ya. Umumil dam bukan namanya ibu-ibu. Kemudian orang Badu tanya, ma umumil dam? Apa itu umumil dam? Kata Rasulullah, bainal jild wal abalat, yaitu panas, demam antara kulit dan otot. Kata orang Badu ini apa? Aku nggak pernah kena umumil dam seperti ini. Kemudian Nabi tanya lagi, hal asabaka suda? Apakah kamu pernah kena suda? Apa itu suda? Nggak tahu. Kemudian dijelaskan Rasulullah, suda itu bahasa Indonesianya pusing. Pusing itu adalah karena apa? Dijelaskan Rasulullah. Ini apa? Kronologi pusing dijelaskan sama Nabi. Konsep apa? Sehat sakit dilihat penyebab pusing dari teorinya Nabi. Tentunya dari wahyu. Penyebab pusing adalah rihun ya'taridu fi ra's wa yadribu al-asab. Angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Kata orang Badu apa? Aku nggak pernah kena pusing. Coba, Nabi tanya 2 kasus masalah kesehatan penyakit yang paling ringan. Yang paling ringan aja orang Badu nggak pernah sakit. Ya, saking apa kuatnya mereka. Dan Nabi juga pernah ditantang gulat sama orang Badu.
Ya. Dan dijatuhkan oleh Nabi 3 kali, dibanting sama Nabi. Nabi ternyata kuat, fisiknya kuat Nabi SAW. Nah, dan di sini teorinya diantaranya pusing. Lihat, kalau Anda sering pusing, disertai sering sendawa, disertai sering buang angin, permisi, ciri-ciri apa? Seperti konsep Nabi ini. Banyak angin yang menumpuk di kepala. Dari mana angin menumpuk di kepala? Dari perut. Dari mana perut? Dari makanan kita. Kok bisa naik kepala? Diserap sama pembuluh darah yang nempel di usus, dibawa ke kepala. Ini teorinya Nabi. Tapi pusing itu banyak, lebih dari 20 jenis pusing. Ini salah satu pusing yang disebutkan Nabi. Kalau pusing yang lainnya ya teori Nabi nggak masuk, seperti pusing karena tengkar suami istri, ya. Pusing karena gaji nggak turun-turun, gaji 13. Pusing karena ya banyak pusing. Ada pusing karena salah posisi tidur, ya. Ada pusing karena dehidrasi, kurang cairan, naik motor keringetan, tiba-tiba pusing, kurang cairan. Ada pusing yang karena banyak sebab. Adapun yang disebutkan Nabi di sini, yang pusing karena apa? Karena makanan. Nah, ini menunjukkan diantaranya Nabi usia 50-an tahun waktu itu. Kalau dikira-kira umurnya Nabi dari Makkah sudah hijrah ke Madinah. Katakan 54 tahun ke atas sudah usianya Nabi. Ya. Dan ditantang gulat, Nabi iakan. Menunjukkan apa? Nabi fisiknya juga oke, kuat. Nah, dan Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, bayangin. Yang dibaca apa? Surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Bacaannya yang dibaca panjang-panjang sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, ya, kamu sudah dijamin masuk surga, kenapa sholat sampai kedua kaki kamu bengkak? Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, apakah aku nggak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Coba, sudah dijamin masuk surga, masih jihad, masih sholat, masih puasa, ya, dan subhanallah masih sholat malam sampai kedua kakinya bengkak, bayangin. Ya, subhanallah, manusia di zaman sekarang sholat malam yang dibaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq sudah bengkak duluan. Kenapa? Karena asam urat, ya, karena gagal jantung, kakinya bengkak, paru-parunya bengkak, sesek, ya, bayangin. Makanya penyakit di zaman sekarang itu penyakit rata-rata 90% memang karena makanan. Karena makanan. Nah, subhanallah, orang-orang di masa silam, penyakit di masa silam rata-rata penyakitnya apa? Yang menunjukkan kekurangan dari makanan, seperti busung lapar, ya. Penyakit di zaman sekarang rata-rata penyakit yang menunjukkan kelebihan berat badan, kelebihan gula, kelebihan lemak, kelebihan asam urat, kelebihan kreatinin, kelebihan asam laktat, ya, jadinya apa? Betis otot yang di belakang nih, ya Allah, rasanya kaku-kaku semua. Ternyata apa? Asam laktat numpuk. Karena apa? Kebanyakan protein. Subhanallah. Nah, ini rahmatullah jami'an. Sekali lagi, sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya, bener, mudah, murah kalau kita tahu caranya. Yang bikin mahal apa? Kalau kita nggak tahu caranya, kesana kemari berobat, kesana kemari keliling, ya, harga obat sangat mahal. Masih harus sibuk dengan lab ini, lab itu, ya. Dan apa akhirnya? Jadi mahal. Sehat jadi mahal. Kalau ada mengatakan sehat itu mahal, iya, mahal bagi yang nggak tahu. Ya, kalau bagi tahu murah. Lihat konsepnya dalam hadits Nabi SAW, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan, alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Ya, Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah pasti turunkan obatnya. Tahulah orang yang tahu dari obat itu, dan nggak tahulah orang yang nggak tahu karena nggak belajar dari solusi dari penyakit tersebut. Nah, dalam riwayat yang lainnya ditambah, idza wafaqa dawa'udda bari'a biidznillah. Jika obatnya cocok dengan penyakitnya, maka dengan izin Allah akan sembuh. Di situ ada apa? Disebutkan Nabi, jika obatnya cocok dengan penyakitnya. Cocok apa? Diagnosanya cocok. Cocok apa? Dosisnya cocok. Nah, cocok apa? Sampai kalau obat ini diminum, kondisi tubuh sudah normal, udah dihentikan.
Nah, bari'a bi'idznillah, sembuh dengan izin Allah. Menunjukkan apa? Di situ ada perantara sebab. Untuk orang sakit jadi sembuh, ada perantara sebab. Sebabnya apa? Cari obat yang cocok. Nah, cari orang yang mahir dalam pengobatan. Jangan cari orang yang coba-coba. Atau jangan pergi ke orang pinter. Orang pinter hanya penampilan, hanya nama. Ternyata apa? Butuh bantuan jin. Ya, pernah kami dapati, pernah kami langsung berjumpa langsung karena waktu itu kami masih kecil menyaksikan, ya waktu itu masih usia SMP, ngelihat kondisi orang tua kami yang kami semua jauh dari tauhid, ya sedang sakit, ada yang sedang sakit kanker, pergi ke orang pinter. Orang pinter bilangnya apa? Tunggu dulu ya. Ya, saya mau masuk kamar sholat 2 rakaat dulu. Ya, masuk kamar, katanya sholat 2 rakaat dan lampunya harus dimatiin. Setelah itu baru ketemu rumusnya, ambil kertas, baru muncul. Nanti pakai akar tanaman ini, akar tanaman ini. Ini bukan hidayah dari Allah. Ini hidayah dari setan. Tidak ada ceritanya seperti ini. Wahyu sudah terputus. Ya, dia bukan dapat wahyu, tapi dapat wangsit dari setan. Nah, ini makanya hati-hati, berobat seperti ini kita berarti telah mendatangi dukun. Bisa-bisa sholat kita nggak diterima 40 hari. Makanya harus hati-hati. Wah, perlu difahami bahwasanya di antara apa yang Nabi ajarkan dari ilmu pengobatan itu bukan hanya untuk menjaga kesehatan fisik kita, ya, menjaga fisik kita dari penyakit ataupun dari gangguan jin. Juga menjaga iman kita, ya, dari apa? Dari akidah yang rusak, dari akidah kesyirikan dan lain sebagainya, ya. Subhanallah, makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Kalau tahu apa caranya, dosisnya, diagnosanya, cari yang pas. Kalau sudah pas, berarti kita sudah mengambil sebab yang pas. Kemudian apa? Bari'a bi'idznillah, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua ada sebab. Orang sehat jadi sakit, ada sebabnya. Orang sakit tetap sakit, nggak sembuh-sembuh, ada sebabnya. Orang sakit jadi sehat, ada sebabnya. Orang sehat tetap sehat sehingga istiqomah ibadah juga ada sebabnya. Barang siapa yang menafikan sebab, barang siapa yang meniadakan sebab, kata Syekh Ibnu Utsaimin, berarti dia telah meniadakan hikmah Allah. Karena Allah jadikan segala sesuatu dengan sebab. Ya, rahman wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal adalah hidayah. Benar, hidayah itu mahal. Hidayah kalau datang itu atas izin Allah dan kepada siapa saja yang Allah kehendaki hidayah tersebut. Gak ada, kalau ada Allah menginginkan hidayah, gak akan ada yang mencegahnya. Mau manusia di muka bumi kumpul dari zaman Adam sampai hari kiamat kumpul untuk mencegah hidayah Allah, gak akan ada yang bisa menolak. Kalau Allah sudah kepingin melimpahkan hidayah kepada seseorang tersebut. Sebaliknya, kalau kita berusaha susah payah terus agar si fulan dapat hidayah, ya, niscaya apa? Kalau Allah belum mengizinkan, walaupun kita bersusah payah ngumpulin orang, dakwah kepada satu orang ini, mendakwai satu orang, kita kumpul. Satu orang, misalkan orang se-Jakarta kumpul, nasihati satu orang biar dapat hidayah. Kalau Allah gak kepingin ngasih dia hidayah, gak akan dapat. Dan hidayah itu dibagi menjadi dua. Hidayatul irsyad wa hidayatul at-taufiq wal ilham. Hidayah al-irsyad wa dalalah itu seperti apa? Kita berdakwah. Kita berdakwah ini apa? Memberikan petunjuk. Petunjuk apa? Untuk inilah agama Islam seperti ini, kita sebutin dalil-dalilnya. Nah, kita berusaha menyampaikan apa? Hidayah. Nah, dan adapun hidayah itu al-ilham wa taufiq itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada selain Allah yang memiliki. Apa dalilnya? Diantaranya ketika Rasulullah berdakwah kepada pamannya yang tersayang, ya, selain Hamzah, yaitu Abu Talib, ya, berjuang terus, berjuang, didempet terus, ya, dipepet terus, ya, dan subhanallah, ya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbab,
Walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah, yaitu apa? Hidayah taufik dan ilham. Ya, innaka la tahdi man ahbab. Kamu nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang berkehendak untuk memberikan hidayah. Siapa saja. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwasanya hidayah taufik itu sangat mahal. Kenapa mahal? Hanya Allah yang menginginkannya. Kalau nggak dapat, ya sudah nggak dapat. Tapi kalau sudah dapat hidayah yang mahal ini, sesuatu yang mahal dari hidayah ini, jangan coba-coba hidayah ini tidak disyukuri. Kenapa? Karena hidayah yang datang kepada kita dari petunjuk dari Allah ini, kalau kita nggak jaga, hidayah akan kabur, akan sirna dari diri kita. Dikasih petunjuk sama Allah, ternyata apa? Nggak dijaga, terus melalaikan diri. Ya, dikasih tahu tentang hidayah dari Al-Quran, dari As-Sunnah, demikian ilmu, demikian manhaj, tauhid, ya, demikian akidahnya, terus akidah yang lurus, dan nggak dijaga. Akhirnya apa? Hidayah akan kabur dari diri dia, dan dia akan menjadi manusia yang tersesat. Makanya hidayah itu mahal, perlu dijaga. Sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah yang mahal ini harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Jaga hidayah tersebut. Nah, jaga hidayah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Ya. Dan afdhalun ni'mah ba'dal hidayah al-istiqamah, kata para ulama. Sebaik-baik nikmat setelah manusia mendapat hidayah adalah apa? Istiqamah. Istiqamah apa? Di atas ketaatan kepada Allah. Itu yang penting. Ya, hidayah terbesar kita apa? Nikmat yang terbesar adalah hidayah. Dan nikmat terbaik setelah hidayah adalah istiqamah. Itu penting. Itu nikmat yang paling besar setelah kita mendapat nikmat Islam. Ya, berapa banyak orang Islam yang dia berislam, ya, tapi apa? Jadinya Islam seperti julukan Islam KTP, atau dijuluki sebagai ahlul qiblah. Orang Muslim dijuluki ahlul qiblah, ya, apa? Mereka yang sering berbuat maksiat. Muslim tapi sering maksiat. Berarti mereka yang nggak menjaga hidayah, ya, mereka yang nggak menjaga Islam, dan mereka akhirnya jauh dari istiqamah. Nah, makanya Nabi SAW juga bersabda, ala sil'atullahi ghaliyah, ala sil'atullahil jannah. Ketahuilah, perdagangan dengan Allah itu mahal. Ketahuilah, ya, sesuatu yang didagangkan oleh Allah itu adalah apa sebenarnya? Surga. Makanya surga Allah itu mahal, butuh perjuangan. Ya, sebagaimana Nabi juga bersabda, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu di dunia diliputi dengan sesuatu apa? Yang kita benci. Ya, seperti kita apa? Di antaranya nggak boleh makan haram. Kita nggak boleh melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, padahal itu kesukaan kita. Nah, kita apa? Ada makarih, ada susah payah juga yang kita senengin, ada yang dilarang, dan isinya nanti balasannya di surga. Di dunia kita apa? Nggak boleh zina. Di surga, ajib, di surga disiapin bidadari. Nah, subhanallah. Kemudian subhanallah, di surga, di dunia kita nggak boleh melihat wanita yang bukan mahram. Di surga disiapin bidadari yang masya Allah ajib, cantik-cantik, kulitnya putih-putih, nggak ada yang nyamain, dari Hawa sampai wanita akhir zaman nggak ada yang nyamain. Ya, sampai disebutkan, ya, nampak di bawah kulit kepalanya itu nampak isi dari kepala tersebut. Nah, saking putihnya, bukan berarti jijik, bukan, tapi apa? Indah banget, matanya yang jelita, ya, yang nggak pernah disentuh laki-laki ataupun kaum jin, betul-betul untuk para penghuni surga. Nah, itu ajaib, ya. Wah, subhanallah. Makanya tadi surga Allah juga mahal. Apa yang Allah larang juga diantaranya. Ini peringatan dari hadis riwayat Muslim. Coba, Nabi sudah bersabda,
lihya wa qassus syarib. Potonglah kumis Anda dan biarkan jenggot Anda tumbuh. Ini bimbingan dari Rasulullah. Biarkan jenggot Anda tumbuh. Jenggot ini termasuk sunnah. Ya, khilaf di antara ulama tentang jenggot ada dua. Wajib atau sunnah muakkadah. Ya. Kenapa? Karena perintah. Al-asal fil amr yufidu al-wujub. Karena kalau Nabi merintah, asal hukum perintah itu memberikan makna wajib asalnya. Biarkan jenggot Anda tumbuh. Nih. Nah, subhanallah, dan nanti di surga nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Kita di sini biarin jenggot. Mau dibilang kambing, mau dibilang apa, yang penting ini sunnahnya Nabi. Dan Nabi seumur-umur nggak pernah motong rambut jenggotnya. Disebutkan riwayat Tirmidzi, wa kana lihyatun nabi tamla'u sadrah. Dulu jenggotnya Nabi memenuhi dada. Subhanallah, karena propaganda media maya. Ya. Jenggot diidentikan dengan teroris. Padahal teroris hanya berapa gelintir. Ketahuan siapa teroris, ketahuan. Kita ini bukan teroris, kita menjalankan sunnah Nabi. Dan media maya ingin apa? Mencap sesuatu yang sedikit teroris mau disamakan dengan orang yang menjalankan sunnah. Untuk apa? Biar orang jauh dari sunnah. Coba bayangin. Padahal subhanallah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim jenggotnya banyak yang putih. Nabi Isa berjenggot, Nabi Musa berjenggot, dan Nabi Muhammad jenggotnya memenuhi dadanya. Nah, mereka mau menjadikan propaganda apa? Ciri-ciri teroris adalah jenggotan. Ya, sebenarnya yang dimaukan Nabi kalian jenggotnya paling tebal. Jadi tokoh teroris sebenarnya adalah Nabi kalian sendiri. Coba, itu propaganda. Makanya umat Islam kalau nggak punya barometer, ngelihat media maya udah kemakan. Kaum muslimin dibentur-benturin. Kenapa? Karena Nabi pernah berdoa 3 doa, 2 doa dikabulin, 1 doa nggak dikabulin. 2 doa nggak dikabulin, diantaranya agar umat Islam ini tidak dikalahkan oleh musuh-musuh Allah dari orang kafir. Dikabulin. Agar tidak kalah dalam 1 tahun misalkan, nggak dikabulin. Dan yang terakhir ini, alla yaj'al bainana ba'san, dan agar tidak ada pertengkaran, fitnah, peperangan di antara kami kaum muslimin, ditolak sama Allah. Dan ini kaum muslimin, ya, orang musuh-musuh Allah melihat dari hadis ini, ya, karena apa? Mereka mencari kelemahan kaum muslimin dari hadis-hadis. Ternyata apa? Kaum muslimin mudah diadu domba. Nah, apalagi kalau kita imannya jauh-jauh dari ilmu, ya, gampang berpartai, gampang bermadhab, udah gampang pecah dah. Makanya hidayah itu mahal banget, dijaga. Jangan mudah pecah belah. Kata Rasulullah apa? Ketika sebelum sholat meluruskan shaf, istawu wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Rapat dan luruskan shaf. Jangan berpecah belah shafnya. Karena kalau shaf kita nggak rapat, pecah belah, Allah akan pecah belah hati kita. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, awal mula pecah belah kaum muslimin karena shafnya pecah belah. Hidayah mahal. Nah, hidayah wallah mahal. Sekarang kita konsen nih, sehat itu mudah, sehat itu murah. Jangan lupa selalu doa kepada Allah untuk apa? Terus minta hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jangan simpangkan, jangan sesatkan kami ya Allah. Setelah Engkau beri petunjuk kami ya Allah, Engkau beri petunjuk kepada kami ya Allah. Terus, ya, jaga ini pintu hidayah. Nah, subhanallah. Wa subhanallah, Nabi SAW juga bersabda, ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Enggak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Tauhid. Fitrahnya tauhid. Sampai kapan? Hatta yuhawwidani au yumajjisani au yunassirani. Hatta yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Sampai bapak ibunya jadikan anak ini seorang Yahudi, seorang Nasrani atau Majusi. Asalnya anak itu alal fitrah, bersih. Sampai bapaknya didik seperti apa? Sama. Itu dari sisi iman. Adapun dari sisi fisik, anak-anak kita dilahirin dari perut istri kita
itu aslinya juga putih. Putih dari apa? Dari penyakit. Kulitnya bersih, ususnya bersih, pembuluh darahnya bersih, saluran kemih bersih, tergantung bapak ibunya mau ngasih makan apa. Nah, dikasih makan, coba anak zaman sekarang, bapak ibunya ngasih uang saku, ya hati-hati tuh. Anak nggak tahu sehat, nggak tahu sakit. Yang tahu sehat sakit konsepnya bapak ibu. Nanti bapak ibu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah kalau anaknya juga sakit. Kenapa? Asal hukumnya sebagaimana disebutkan dalam hadis, di hari kiamat di padang mahsyar kita akan ditanya, alam nusihha laka jismak, bukankah kami telah beri kalian semua, Anda semua kesehatan? Asal hukumnya kita dikasih kesehatan. Bayi baru lahir dikasih kesehatan. Kemudian subhanallah, ya, ketika anak zaman sekarang 9 tahun, umur 9 tahun sudah ada yang harus cuci darah. Ternyata apa? Karena minum sasetan jus-jusan yang di blender dengan es. 1 hari 3 bungkus, 5 bungkus, 9 bulan sudah harus cuci darah. Dan banyak yang nggak selamat. Artinya apa? Umur 9 tahun sudah meninggal karena ginjal sudah rusak. Anak zaman sekarang 9 tahun, Masya Allah, sudah kena kanker. Kanker nasofaring, hidung, tenggorokan kena semua, satu jalur. Ternyata apa? Setelah ditanya di rumah sakit, hobinya, ditanya ibunya sama seorang dokter, ya, anak ibu suka makan ini ya, kemasannya, kemas-kemasan gitu ya, tanpa sebut merek. Iya, soalnya saya memang jual di rumah saya. 1 hari dia habis 5 bungkus. Hitungan 1 tahun kena kanker nasofaring. Anak zaman sekarang, ya, umur 12 tahun sudah kena stroke. Setelah ditanya sama dokter spesialis anak, teman kita, dia bilang setelah diteliti, dicari benang merahnya, ternyata apa? Setiap hari minum teh kemasan 1 hari 3-5 botol, hitungan 9 bulan kena stroke. Kenapa? Ternyata pemanis pada teh tersebut yang mengandung aspartam menyempitkan pembuluh darah di otak. Di Amerika aspartam sudah nggak boleh, di tempat kita masih dipakai. Ya, kalau mungkin 1 botol, ya, atau mungkin sesekali masih oke. Yang jadi masalah jadi rutinitas dan berlebihan setiap harinya. Akhirnya apa? Betul-betul efeknya kerasa. Hukumnya makanan minuman yang Anda konsumsi halal. Ya, sebagaimana kaidah usul fiqh, kullu syai'al mubah idza jawaza addahu ghalaba ila diddih. Segala sesuatu yang mubah boleh jika melewati batasnya, hukumnya menjadi sebaliknya. Apa? Minimalnya makruh, maksimalnya haram. Konsumsi misalkan makan minuman instan halal, karena nggak ada dalil yang melarang. Halal. Dan sesuatu yang halal jangan melewati batas yang dihalalkan, yang mubah. Kalau dia konsumsi berlebihan, ternyata apa? Menimbulkan masalah kesehatan dan penyakit. Minimalnya makruh, dan kalau membunuh nanti bisa haram. Nah, ini rahmatullah jami'an, ya, termasuk konsep yang harus diperhatikan. Coba dulu stroke yang kena siapa? Orang kaya, orang tua. Sekarang anak kecil sudah kena stroke. Masya Allah, anak kecil sudah kena stroke. Makanya usia yang sudah tua, bapak ibu-ibu yang usia Masya Allah di atas 40 rata-rata sudah, ya, apalagi yang sudah angkatan 84 dari SMAN 77 ini, ya, Anda berarti apa? Dengan konsep ini nggak perlu Anda minder dengan anak kecil, sweet 17. Kalau apa? Makanan Anda dijaga, ya. Bayangin sekarang, subhanallah, contoh ya, ini contohnya untuk mendekatkan pemahaman. Ini misalkan ya, ada motor nih. Misalkan ada motor, ya. Nah, ada dua motor nih. Ada dua motor. Untuk mendekatkan pemahaman, jadi kita lihat tadi cuma bakal dengan misal apa yang kami ucap bisa menyebabkan ini motor tahun 19
Bapak SMA sini sudah punya motor. Ini motor tahun 2020. Motor ini masya Allah pakai oli kan, katakan oli motul 7.100 harganya per liter 250.000. Bensinnya dari tahun 84 pakai bensin turbo. Bisa. Semuanya bayar masuk sini. Ini motor masih muda banget. Olinya pakai oli bekas. Bensin premium yang paling rendah lagi. Ini dalam waktu singkat motornya akan cepat rusak mesinnya. Ini dalam waktu yang kuno sampai sekarang, walaupun dia tetap digoreng harganya jadi mahal. Semuanya terjaga. Sama manusia juga gitu. Yang kita makan, yang kita minum. Sama. Ya, dengan ini subhanallah mesin muda. Karena penyebab masalah kesehatan adalah dari makanan. Para ulama klasik juga menyebutkan bahwasanya madarus sihah, konsep kesehatan itu apa? Usuluhu al-ghidha, kembali kepada makanan, nutrisi. Nah, maka nggak bisa dientengin hal ini. Teori seperti ini nggak bisa dientengin. Ya, Pak, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Contoh, kalau kita lihat sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi hadis bahwasanya Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Dan jika cocok obat dari penyakit tersebut, maka akan sembuh dengan izin Allah. Akan sembuh dengan izin Allah. Contoh, Allah turunkan penyakit, juga Allah turunkan obat. Dan perlu kita ketahui, namanya penyakit gak akan jauh dari obatnya. Contoh, sebagai pendekatan tentang apa? Lalat. Nabi sudah bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu, thumma liyanzahu, fa inna fi ihda janahida wa fi ukhra shifa." Kata Nabi apa? Kalau ada seekor lalat masuk ke bejana gelas minum Anda, maka celupkanlah. Tapi di situ ada yang perlu diperhatikan. Anda perlu perhatikan di antaranya. Ya, kata Nabi tadi apa? Ini ada bejana. Katakan ini secangkir kopi. Ini ada lalat. Kalau lalat masuk, kata Nabi apa? Fal yakmishu. Dalam bahasa Arab, ya, fal yakmishu artinya apa? Celupkanlah. Dan ingat, satu kata dalam bahasa Arab punya makna yang sangat satu huruf dalam bahasa Arab. Huruf dalam bahasa Arab itu memberikan makna surah. Apa artinya surah? Fasli dengan cepat. Ya. Artinya apa? Celupkan saja, tapi kemudian cepat buah. Karena satu sayap bawa obat, satu sayap bawa penyakit. Sudah masuk, cepat. Dia satu sayap ini nggak apa? Nyebarin bakterinya. Disebutkan bahwa yang satunya bahwa bakteri lebih dari 1.000 bakteri. Dan kalau cepat dicelupkan, satu sayapnya langsung sayap satunya kata ahli laboratorium. Mengandung apa? Satu bakteri namanya actinomyces untuk membunuh ribuan bakteri dari sayap sebelahnya. Kalimat cepat celupkan adalah kondisinya seperti orang punya bom nanas, diambil pelatuknya diancam, langsung meledak. Sayap satunya langsung meledakkan penawar. Penyakit dan obat tidak jauh. Maka apa? Tidak perlu kalau Anda sakit, obat Anda di sekitar sini. Tinggal mencari solusinya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya?
jika saya sudah lakukan sunnah ini, ada lalat yang masuk ke minuman kita, tapi apa? Saya nggak tega. Diminum nggak minuman ini? Apa boleh saya buang? Saya sudah lakukan sunnah, sudah saya celupin, saya buang lalat, tapi tetap saya nggak tega. Ya, berarti diminum nggak, Bu? Pak? Nggak diminum. Lihat dulu, kalau minumannya hanya minuman teh tawar, nggak apa-apa, buang, siram kembang. Kalau minumannya kopi, harganya secangkir 75.000, mubadir. Nah, rahimahumullah jami'an, Pak, ini ya, bahwasanya apa? Di situ juga disebutkan sehat itu mudah. Lalat seperti ini, coba satunya ada di sayap situ. Contoh yang menunjukkan kasus seperti jilatan anjing. Nabi sudah bersabda, "Idza walagha al-kalb fi ina'i ahadikum fal yaksilhu sab'a marrat ulahuna aw ukhrahunna bit-turab." Ini contoh. Kalau ada anjing jilatin bejana tempat Anda, ya, maka apa? Cuci 7 kali. Awalnya atau akhirnya. Bisa dengan tanah kering. Turab itu tanah kering. Ini coba, setiap kata demi kata dan apa yang disebutkan Nabi itu punya makna. Anjing ini ternyata lidahnya termasuk lidah hewan yang paling kotor. Lidah di anjing, ya, sangat kotor. Ya, lidah kucing, ya, lidahnya macan, harimau lebih bersih daripada anjing. Apalagi kalau dia menjilatin bulunya, kemudian tidur bersama pemiliknya di rumahnya, ya, tinggal di rumah, belum pipisnya, belum buang air besarnya, ya, BAK-nya, BAB-nya anjing misalkan. Makanya Nabi mengingatkan, inna syaitana la yadkhulu baitan fihi surah wal kalb. Malaikat itu nggak mau masuk yang di rumah itu ada gambar atau patung dan ada apa? Anjing. Subhanallah. Malaikat nggak masuk. Malaikat disebutkan oleh para ulama yang nggak masuk ada malaikat rahmah. Ya, ada yang bilang biar malaikat nggak masuk, saya pelihara anjing. Biar kalau sudah saya masuk rumah nggak ada malaikat maut yang mencabut nyawa saya karena ada anjing. Kalau malaikat rahmah nggak mau masuk, tapi kalau malaikat pencatat amalan dan malaikat pencabut nyawa tetap masuk, nggak perlu ketok pintu. Nah, rahimahumullah jami'an, demikian jilatan anjing ini ternyata bahaya. Ketika sudah jilat, ternyata jilatan tadi itu ada bakteri dan cacing. Makanya kata para ulama sangat bahaya kalau masuk ke mulut kita bekas jilatan anjing terus kita untuk minum, sangat bahaya. Kenapa? Hewan ini ternyata sangat lengket di bejana. Makanya Nabi anjurin, ini cara dari Nabi dari wahyu. Cuci 7 kali dengan air, ya, kemudian dengan turab, ya. Kalau sudah cara seperti ini, kita nggak perlu modifikasi cara Nabi. Kalau cara Nabi sudah ini, ya ini. Kenapa? Ini bimbingan ta'abudiyah. Kan di zaman Nabi nggak ada sabun, kita pakai cara sabun aja, pakai alkohol dibakar. Enggak. Kalau Nabi bilang kayak gini, ikutin caranya Nabi. Ya, ternyata apa? Dicuci 7 kali, kemudian apa? Pakai turab. Turab itu tanah kering. Ternyata tanah kering ngisep apa? Bakteri dan cacing tadi yang sudah nempel di bejana, digosok-gosok sama tanah kering. Ya, kemudian akan hilang. Ternyata ini nggak hilang melalui sabun, diteliti oleh ahli laborat. Ternyata sangat apa? Sangat bandel, nempelnya betul-betul bandel. Makanya Nabi sebutkan pakai tanah. Kalau Nabi bilang tanah, ya tanah, pasti ada hikmahnya. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya, nggak perlu pakai sabun-sabun yang mahal. Ya, coba tanah gampang, turab, selesai, sama air. Islam itu mudah, ya, sehat itu mudah, sehat itu murah, hidayah yang mahal. Dan Islam sendiri juga mudah. Ya, wa may yushadu hadzal din illa ghalabah. Barang siapa yang ekstrem kebangetan, ya, dalam agama ini, dia akan kalah sendiri. Makanya enak, slow aja. Islam itu indah banget dan mudah banget. Pak, ini rahmatullah jami'an. Kemudian contoh pada kasus seperti yang terjadi di zaman kita sekarang, kasus COVID. Islam itu mudah, murah,
kena COVID nggak perlu ngeluarin duit jutaan, nggak perlu opname, nggak perlu ya Allah. Ya, kalau tahu cara ini ya Allah dari ulama-ulama klasik, niscaya mungkin nggak perlu impor vaksin. Ya, mungkin nggak perlu Ghostbuster. Ya. Mungkin nggak perlu yang cara-cara itu. Nih pakai cara orang klasik. Subhanallah. Anda lihat ketika di awal-awal musim pandemi ada yang bilang orang yang kena COVID nggak akan kena COVID lagi. Bener nggak? Orang yang sudah divaksin nggak akan kena COVID. Bener nggak? Orang yang pakai masker 10 lapis nggak akan kena COVID. Bener nggak? Orang yang mobilnya jaga jarak nggak kena COVID. Bener nggak? Ajib. Nah, orang yang WFH 2 tahun dijamin nggak kena COVID. Bener nggak? Ini loh diajak tadabbur. Ya. Ya. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil albab. Wahai orang yang punya akal, ayo mikir. Yang punya basirah dengan ilmu yang diajarin Nabi, ayo mikir gitu loh. Masker demi Allah nggak jadi jaminan. Karena nggak ada yang mau menjadikan masker jadi jaminan. Surat tanah boleh, BPKB boleh. Nah, itu sebab silahkan Anda pakai masker sebab. Tetapi ada sebab yang ajaib kalau kita bahas sebab ini sangat masuk akal dan ilmiah dan ada isyarat yang disebutkan Nabi SAW. Isyarat kita bilang. Subhanallah. Makanya Islam itu mudah murah. Ya. Berapa banyak orang sembuh dari COVID tapi nggak dapat hidayah. Ya. Berapa orang dikasih umur panjang, nggak dapat hidayah Islam, nggak dapat hidayah istiqomah. Nah, sembuh dari COVID tambah maksiat, sembuh dari COVID tambah apa? Jauh dari Allah. Nah, wah subhanallah kalau kita lihat ada orang yang kena COVID berulang-ulang sampai 5 varian sudah dicoba semua. Sama Delta, Zelta, Alpha, Omicron, nggak tahu sebentar lagi apa lagi. Udah booster 1, booster 2, booster 4, akhirnya Ghostbuster. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Ini kalau kita tadabburi. Kenapa ada kasus long COVID? Kita lihat dalam konsep klasik, ya. COVID itu termasuk orang yang di tubuhnya ada sifat dingin lembab. Dan dingin lembab adalah media terbaik bagi virus, bakteri, dan jamur. Kalau tubuh kita sudah dingin lembab, hidung sembab. Saat itu virus, bakteri, jamur ada di mana-mana. Ada di udara. Namanya pandemi, endemi, pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ya, seperti kasus kusta. Kusta penularannya juga pakai droplet. Ya, sama dengan COVID lewat droplet. Ya. TBC lewat droplet, HIV lewat darah, ya, hepatitis B lewat darah, hepatitis A juga lewat mulut, lewat ludah. Nah, wah ini rahmatullah, tipes juga lewat ludah, ya, wah semua menyerang beda, serangannya juga beda-beda, ya, COVID yang diserang paru-paru dan saluran pernafasan, HIV yang diserang livernya, pada albuminnya, hepatitis pada liver, pada albuminnya. Kemudian hepatitis B yang diserang adalah sel imun T-nya. Ya, semua diserang beda-beda. Dan kita harus sadari, kalaupun kita misalkan divaksin ataupun minum segala sesuatu, mau kusul hindi, mau apa-apa silahkan, tapi namanya endemi dan pandemi itu sudah merata. Makanya ulama klasik menyebutkan kalau sudah pandemi atau endemi itu susah. Kalau individu-individu masih gampang untuk ditangani. Nah, terjadi pada tahun 200 Hijriah disebutkan oleh Ibnu Jauzi bahwasanya terjadi wabah semisal COVID, ya, semisal selesma influenza, meninggal puluhan ribu jiwa bahkan ratusan ribu jiwa di Jaziratul Arab. Ini sejarah Islam terkait dengan wabah semacam COVID. Pada tahun 425 Hijriah terjadi wabah semacam COVID namanya Khawanik. Kenapa dinamakan Khawanik? Orang yang kena wabah ini lehernya seperti tercekek. Kenapa? Bernafas susah karena banyak lendir yang sudah kering. Sama COVID lendir sampai kayak kental, kayak lem. Kemudian sesak nafas. Kemudian apa? Diantaranya demam. Sama, hampir sama. Dan terjadi di negeri
Irak, di kota Baghdad. Hanya satu kota Baghdad saja. Dan meninggal dalam sebulannya 90.000 jiwa. 90.000 jiwa di masa silam itu bilangan yang sangat besar. Di masa kita mungkin sudah biasa ya, 90.000 jiwa karena saking banyaknya penduduk. Tapi waktu itu 90.000 jiwa terpencar-pencar di beberapa desa-desa, dan itu satu kota Baghdad kena. Ya, subhanallah. Wah, ini berarti terjadi dalam sejarah Islam ada wabah semacam COVID. Dan oleh karena itu biar sejarah nggak berulang, yuk belajar dari sejarah. Inna fit tarikh ibratan wa ibatan. Dalam sejarah itu ada nasihat dan pelajaran. Biar kita nggak jatuh di lubang biawak yang sama, yuk ambil yang lalu. Bagaimana caranya kita selamat dari wabah yang sudah terjadi? Nah, wa subhanallah, sekali lagi, virus bakteri jamur itu punya hak asasi terbang di udara. Ya, maka mereka yang terbang di udara nggak bisa istilahnya kita mau hentikan, susah. Mau disemprot pakai truk disembur, dia terbang pindah, semprot lagi pindah. Nah, subhanallah. Maka solusi yang terbaik masing-masing di musim pandemi, yuk perbaiki diri kita masing-masing. Jangan bikin tubuh dingin lembab. Makanya Anda lihat di Ramadan, 2 Ramadan di musim pandemi COVID kemarin, Anda lihat angka penderita COVID di rumah sakit menurun. Kenapa? Karena ketika puasa, lembabnya dibuang dengan aktivitas puasa. Kata Ibnu Qayyim, huwa anfa'ul ilaj ya lil burudah warrutubah. Ya, dia adalah obat yang paling bermanfaat untuk tubuh yang dingin atau lembab. Makanya puasa, dibakar tuh kelembapan dengan dikurangi makan. Semakin banyak makan, tubuh kita akan semakin dingin lembab. Semakin dingin lembab akan menjadi tubuh kita rentan kena penyakit. Disebutkan dalam hadis, ya, tapi hadisnya sanadnya rata-rata lemah. Asal mulanya penyakit adalah al-bard, sifat dingin. Nah, ini rahmanakumullah, jangan perlu ditadaburi. Ya, wah, solusinya berarti apa tadi? Bikin panas kering dengan cara puasa. Ketika kena COVID, justru jangan banyak makan. Kemudian berjemur. Kemarin anjuran berjemur. Iya, jemur untuk menghilangkan kelembapan kita. Kemudian yang lagi viral, pakai minyak kayu putih. Iya, minyak kayu putih panas kering, lawan dari dingin lembab, taruh di hidung. Kemudian berikutnya dengan Kustul Hindi viral. Iya, karena Kustul Hindi sifatnya panas kering. Nah, ini perlu kita tadabburi. Makanya Allah berfirman, mereka melihat firman Allah dijadikan sebagai konsep pengobatan seperti Surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ya, ada maksiat, ada taubat, ada syirik, ada tauhid, ada sunnah, ada lawan dari sunnah, ya. Kemudian ada ion positif, ada ion negatif, ada lembab, ada kering, ada panas, ada dingin, terus berpasangan, ada surga, ada neraka. Termasuk kalau ada dingin lembab, kasih panas kering. Panas kering yang cocok diantaranya itu tadi, Kustul Hindi. Ya, ini yang kami coba, masya Allah. Waktu itu kami sering ya dakwah dengan fasilitas motor, walaupun ada sekat-sekat, semua sekat, ya, kami tetap tembus sekat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, kenapa? Karena kami merasa ini penting. Kenapa? Kaum muslimin sudah ditimpa rasa takut, plus mereka di musim pandemi dan jauh dari kajian-kajian. Padahal kajian-kajian itu adalah nutrisi bagi mereka. Nah, subhanallah, kalau sudah hidung sembab, pilek, mungkin kalau diperiksa jadi positif. Udah langsung Kustul Hindi 2 kali minum, 3 kali minum, dengan izin Allah langsung kering, gas lagi. Nah, jadi konsep sehat itu mudah, murah dengan cara ini. Ya, dengan apa? Ini kalau kita tahu caranya, cari lawannya. Ya, itu simple banget. Kalau kedokteran modern melihat kalau kena virus dikasih antivirus. Padahal menurut mereka melihat virus sebenarnya susah. Virus itu dilawan dengan imun kita, antibodi kita. Ya, kalau ada bakteri dikasih antibiotik, kalau ada jamur kasih antifungal.
Kalau kedokteran klasik, enggak. Ada virus, bakteri, jamur, dia suka dengan tubuh dingin lembab. Berarti obatnya apa? Hilangkan suasana dingin lembab dalam tubuh kita. Selesai. Itu konsepnya, konsep berpasangan. Sehingga apa? Udah selesai. Virus, bakteri, jamur bisa nggak suka dengan media yang ada di tubuh kita, sudah nggak cocok lagi, dia akan pergi. Ima pergi mati, ima dia nggak suka di tubuh kita. Nah, itu yang sangat simple, rahman wa rahmakumullah jami'an. Kemudian juga kalau kita lihat bahwasanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Contoh lagi disebutkan Nabi, obatnya nyeri pinggang cukup pakai ekor kambing. Nggak usah susah-susah beli vitamin B1, B6, B12 yang harganya mahal-mahal, 10 tablet harganya 70.000, ya. Nggak usah. Atau mungkin disinar infrared, atau mungkin perlu diapain lagi. Gampang, ekor kambing. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Ekor kambing kadang Anda kalau beli nggak dilayani, ambil aja Pak Bu gratis. Padahal di Jerman ekor kambing harganya sudah melonjak, sudah digoreng oleh mereka. Ya, karena tahu manfaatnya langsung naik. Di negeri kita ekor kambing belum viral. Nanti kalau sudah viral naik harga ekor kambing. Nah, dan Nabi sudah menyebutkan dari hadits Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kata Nabi waktu itu apa? Ilaju irqun nasa al-yatul kibsh. Obatnya nyeri pinggang. Ini nyeri pinggang bukan nyeri pinggang HNP, tapi isialgia. Obatnya nyeri pinggang pakai ekor kambing. Kambingnya apa? Kibsh. Kibsh itu apa? Domba. Domba gibas. Kenapa? Karena ekornya lebih besar. Bukan kambing kacang, juga bukan ekornya sapi, apalagi ekor kucing. Ekor kambing. Subhanallah. Kemudian apa? Yudhab, disebutkan Nabi, dimasak, dilelehin. Mau dengan cara ya dibikin kuah, silahkan. Atau mungkin dioseng-oseng pakai lemaknya, nggak usah pakai gorengan minyak. Lemaknya kambing dicairin, goreng tuh ekornya, daging dan daging yang nempel di ekornya. Itu ajib. Jadi satu ekor apa? Yujza talata, dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk 1 hari. Berarti satu ekor untuk berapa hari? Ngirit apa enggak? Ngirit banget. Sehat itu mudah, murah. Nah, kemudian apa? Satu ekor untuk 3 hari, satu bagian untuk 1 harinya. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa yushrab 'ala riq, dan diminum, dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Ini menunjukkan apa? Bimbingan dari Nabi. Kalau konsumsi herbal, makanan herbal ketika perut kosong, kenapa? Biar diserap maksimal sama usus. Kalau sudah herbal campur makanan, herbal fungsi herbalnya berkurang. Ya, Masya Allah, masak apa? Ekor kambingnya dimakan sama nasi, dimakan sama, Masya Allah, ada goreng-gorengan, campur belum es buah, udah rusak dah rasanya, nggak jadi obat, jadinya sumber penyakit lagi. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Coba, sehat itu mudah, sehat itu murah. Nah, benar, makanya enaknya menuntut ilmu kayak gini. Anda diajari ilmu agama, juga ilmu pengobatan ada. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi Anda agama, agama Islam. Termasuk apa? Ilmu pengobatan diajari Nabi, itu masuk dalam konteks ayat ini. Kita tahu ayat ini turun, kita tahu agama ini sempurna, tapi kita nggak mungkin menguasainya, nggak mungkin betul-betul tahu kalau kita nggak mau belajar. Percuma kita ngaku-ngaku, alhamdulillah agama Islam sempurna, lebih sempurna sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Itu ngomong, tapi nggak mau menuntut ilmu, nggak belajar dalil. Akhirnya sama aja, kita nggak tahu apa dari kesempurnaan itu. Nah, kemudian rahmatullah juga lihat, Nabi juga pernah disengat kalajengking. Obatnya gampang, nggak perlu serum anti kalajengking, ya, disuntik anti kalajengking, nggak perlu. Obatnya gampang. Nabi pernah ketika disengat kalajengking, waktu itu Nabi menyebutkan apa?
Nabi keluar dari sholatnya sampai Nabi berkata, la'anallahu al-aqrab ma yada' musallian aw ghairu musalli aw nabiyan aw ghairu nabi. Terlaknatlah kalajengking. Nabi sampai jengkel itu. Tidak membiarkan Nabi atau selain Nabi atau orang sholat ataupun nggak sholat untuk disengat. Nabi langsung keluar dari sholatnya ketika disengat. Di mana? Di jempol kakinya. Kemudian Nabi menghentikan sholatnya. Kenapa? Satu, khawatir kalau tetap sholat nyeri masih ada, akhirnya apa? Sholatnya tidak khusyuk. Kedua, kalau Nabi sholat tapi racun sudah terlanjur masuk dan Nabi banyak gerakan sholat, racun-racunnya bahkan nyebar. Nabi keluar dari sholat. Setelah keluar dari sholat, Nabi minta kepada para sahabat. Minta apa? Minta tolong disediakan air dingin dan garam. Coba. Ini tentunya apa? Tentu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat Jibril. Nabi nggak belajar ilmu kimia. Ya. Nabi nggak belajar ilmu kimia. Nabi juga bukan dokter, Nabi juga bukan ahli laborat. Tapi Nabi minta karena apa? Ada dari wahyu. Yang waktu itu Nabi minta air dingin, disebutkan Ibnu Qayyim, air dingin untuk mendinginkan sifat racun yang panas. Nah, kemudian garam untuk mengikat serum protein dari racun yang sudah masuk dalam tubuh. Serum protein tadi seperti H2O. H2O diikat sama garam NaCl, jadinya NaOH. Tapi Nabi nggak belajar kayak gini. Pokoknya Nabi minta air dingin sama air garam. Setelah itu apa? Nabi sambil memegang tempat tengatan kalajengking sambil meruqyah apa? Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Coba. Kata Ibnu Qayyim, kalau Anda meruqyah diri Anda sendiri, tapi Anda nggak yakin, percuma. Anda ragu, iyakah ayat ini bisa untuk menghilangkan rasa sakit? Percuma. Nggak akan hilang. Kenapa? Karena ini perlu disertai keyakinan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Semakin kuat yakinnya kita, semakin cepat dengan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipegang kakinya, lakukan seperti apa yang Nabi lakukan, pegang sambil ruqyah. Nah, kemudian juga pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antaranya resep untuk membuat mata Anda jernih. Tanpa Anda harus beli tetes mata yang harganya mahal dengan segala merek. Tanpa Anda harus pakai apa? Melakukan laser di mata Anda. Tanpa Anda harus apa? Harus merawat mata dengan apa? Dengan klinik-klinik mata khusus, nggak perlu. Ada cara mudah. Nabi SAW telah bersabda, "Khairu iktihalikum al-ithmid, fa innahu yajlu al-basar wa yumbitu asy'ar." Sebaik-baik Anda menggunakan celak mata adalah menggunakan celak mata yang bahannya batu ithmid, karena dia menjernihkan pandangan mata dan menumbuhkan rambut. Coba, hadits Nabi sahih. Kalau Anda ingin matanya jernih, terutama orang-orang yang sudah jadi julukan kakek nenek, ya, katanya rutinkan, kata Ibnu Qayyim, menggunakan celak mata batu ithmid. Ya, tapi sebagian orang salah pakai celak mata. Pakai celak mata ditaruh di bawah sini, jadinya kayak vampir. Celak mata itu bukan di sini, tapi di sklera mata. Ini dibuka, celak mata batu ithmid dimasukin, kemudian tutup mata, digeret. Nah, itu caranya, bukan di bawah sini. Ya. Nah, tapi di sini ditaruh, dimasukin. Dan celak mata, kata para ulama, digunakan yang terbaik juga ketika sebelum tidur di malam hari. Jadi apa? Lebih maksimal di mata dan jauh dari fitnah. Ya, makanya ibu-ibu kalau pakai celak mata jangan ketika lagi shopping, ya, lagi nge-mall, lagi ngemil, ya. Pakai celak mata kapan? Ketika di rumah. Anda berhias itu di hadapan suami, bukan di hadapan suami orang lain. Ya, Anda berhias di hadapan suami, walaupun masak pakai celak mata. Kan ajib. Jadi suami itu ngelihat, ya Allah istriku, ya Allah cantiknya. Kalau udah suami ditundukkan sama istri, demi Allah,
suami matanya nggak akan jelalatan di luar. Bener, wallah. Ya, jinakkan mereka di atas ranjang. Kenapa? Karena laki-laki itu kerjanya di luar, perempuan itu di rumah. Waqarna fi buyutikun, kata Allah. Dan kaum wanita tinggallah di rumah Anda. Ini hukum asalnya. Karirnya kaum wanita di rumah. Makanya kata Nabi apa? Huwa jannatuki wa naruki, ketika menasihati wanita yang baru menikah. Suami Anda adalah surga dan neraka bagi Anda. Maka karirnya kaum wanita di rumah, bukan di luar. Dan laki-laki fitrahnya di luar, mau kelayapan, cari teman, kerja, dan fitnah mereka dapati di luar. Ketika sampai rumah, tolong tundukkan pandangan suami Anda. Nah, makanya wanita kalau pakai celak, kalau bersolek-molek, ya, kalau pengen menampakkan glowingnya, jangan di media maya. Tapi apa? Di rumah untuk suami Anda. Nah, di balik istri yang glowing ada suami yang gulung-guming. Kenapa? Karena butuh biaya mahal. Untuk glowing yang baik itu dengan cara apa? Nih pola makan. Anda mau pakai resep glowing, masya Allah, yang disinar, yang pakai apa kalau matahari apa itu sunblock ya, atau pakai krim malam, atau pakai apalah ya. Tapi makanannya kacau, makanannya ngawur, jeruan. Permisi, nggak pakai kata ngawur, nggak pantas ini senior ini di depan saya. Pokoknya makanannya nggak baik lah ya. Semua akhirnya apa? Darahnya kotor, darah kotor disebarin ke seluruh tubuh, kulit jadi rusak, muka hitam, kulit hitam gara-gara darah kotor. Coba bisulen, gatal-gatal, psoriasis, yang wanita keputihan dan lain sebagainya, sebabnya adalah makanan. Kalau pengen glowing luar dalam, nih makanan sehat. Nah, wa subhanallah, makanya tadi kata Rasulullah apa? Kalau untuk jaga mata, nih celak ismit dipakai, jernihin mata. Bahkan disebutkan Ibnu Qayyim, membersihkan kotoran di mata, membersihkan katarak, juga membersihkan daging tumbuh. Seperti apa? Pterygium. Karena kalau kita sering naik motor, kena terik matahari, kena polusi, ada daging merah dari ujung mau lari ke tengah. Itu ternyata juga bisa pakai celak mata ismit. Untuk mata minus, mata plus, kuatin juga dengan ini. Untuk cahaya mata retina juga pakai celak batu ismit. Subhanallah, ajib. Dan kata Rasulullah apa? Dan dia juga menumbuhkan rambut. Disebutkan oleh para ulama, rambut adalah rambut di bulu mata. Tetapi para ahli laborat di zaman sekarang meneliti celak batu ismit, ternyata celak batu ismit ini kaya akan potasium. Dan ternyata potasium dari celak batu ismit bisa menumbuhkan rambut yang botak, rambut yang rontok, juga rambut yang akarnya nggak sehat. Murah, subhanallah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang bikin mahal sekali lagi kita nggak tahu caranya, karena kita nggak mau belajar. Dan Islam sangat perhatian dengan kesehatan. Ya, Allah nggak kepingin umatnya celaka gara-gara apa? Hidup tanpa aturan. Coba masalah makan, Allah sudah berwasiat. Masalah makan Allah sudah berwasiat. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka kalau makan dari makanan-makanan merasakan lezatnya makanan seperti binatang ternak. Syuf, lihat. Mereka nggak beriman kepada Allah. Berarti siapa? Mereka nggak berislam. Kalau makan seperti binatang ternak, siapa yang bilang ini? Allah, pencipta semua makhluk. Allah yang bilang. Kami hanya menyampaikan. Ya, lihat sapi kalau makan, lihat savana hijau, walaupun perutnya sudah gendut, sudah besar, mulut tetap ngunyah. Nah, adapun Islam mengajarkan cara makan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah Anda dan jangan berlebih-lebihan, karena Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Kata Asyuti, dalam ayat ini ada setengah dari ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Kenapa? Karena 90% penyebab penyakit adalah makanan. Coba ajib. Al-Quran juga mengajarkan. Nah, kemudian yang berikutnya juga Nabi SAW mengajarkan bagaimana sih sehat itu mudah, sehat itu murah sebenarnya. Nah, apa aja yang diantara menunjukkan sehat itu mudah, sehat itu murah yang sudah dilakukan Nabi SAW? Diantaranya
Ya, di antaranya juga ketika seseorang biar tidak celaka karena pandangan mata juga diajari Nabi. Ternyata mata kita ini bisa menimbulkan penyakit. Mata kita ini bisa membunuh orang. Mata kita ini bisa mencelakakan kendaraan orang, bisa menghancurkan rumahnya orang. Coba ajib. Ya. Ada orang punya mobil, gara-gara dilihat sama mata seseorang, mobilnya langsung tabrakan, kecelakaan. Subhanallah. Kita mungkin banyak nggak tahu loh kayak gini. Ternyata ini ada. Makanya ada jamaah umroh, ketika umroh, ya, nemui anak orang Saudi yang cakep, anak orang Arab cakep, putih, laki-laki cakep. Akhirnya ada ibu-ibu yang pengen selfie sama dia. Anak masih kecil. Setelah difoto, bapaknya ngelihat dari jauh anaknya difoto, langsung panggil polisi, penjara. Ternyata mata ini jadi tindakan kriminal. Kenapa? Karena mereka sangat takut dari pandangan mata. Kita ini belum viral nih materi tentang bahaya pandangan mata. Wallah sangat bahaya. Mungkin selama ini bapak ibu nggak ada yang sadar, ada apa ya kok tiba-tiba anak kita sakit. Setelah tetangganya nengok, tiba-tiba anaknya demam tinggi. Padahal sebelumnya nggak ada pilek, nggak ada batuk, nggak ada nampak apa-apa. Tiba-tiba anaknya langsung apa? Sakit. Ternyata karena pandangan mata tetangga. Ya, pandangan mata ini akan melemparkan bahaya. Makanya cukup dikatakan mata itu zalim ketika mencelakakan saudaranya. Walaupun hatinya nggak hasad, pandangan mata bisa mencelakakan. Kalau hatinya hasad, pandangan mata tambah memperkuat bahayanya. Makanya Allah berfirman, min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan apa? Tukang hasad kalau hasad. Tukang hasad kalau ingat hasadnya, kalau melihat sesuatu, ngeri sekali. Sampai Nabi sudah bersabda, ya, Nabi mengingatkan, ya, Nabi mengingatkan al-ain haq, pandangan mata ini benar adanya. Lau kana sabaqal qadar la sabaqathu al-ain. Seandainya ada yang mendahului takdir, niscaya ain, pandangan mata yang berbahaya tadi akan mendahului takdir. Saking bahayanya. Disebutkan dalam hadits yang sahih juga, Nabi bersabda, orang kalau sudah kena pandangan mata yang berbahaya, sampai orang yang terdampak pandangan mata tadi, tiba-tiba apa? Yas'ad ila makanin murtafi, dia naik ke tempat yang tinggi. Kemudian apa? Dia ingin menjatuhkan dirinya, ingin bunuh diri. Coba. Gara-gara pandangan mata. Nah, disebutkan dalam hadis yang lainnya, gara-gara pandangan mata apa? Tudkhilu ar-rajulu fil qabr. Gara-gara pandangan mata bisa memasukkan orang ke kuburan. Artinya apa? Bisa membunuh. Dalam riwayat sampai apa? Tudkhilu al-jamal al-qidr. Sampai bisa memasukkan onta itu ke dalam panci. Onta itu kuat, lebih kuat daripada manusia. Tapi pandangan mata manusia yang bahaya ini kalau melihat bisa mencelakakan onta. Coba ajib. Mungkin kita belum tahu kayak apa sih pandangan mata itu. Ya, ini bukan kayak film gerhana itu loh, mata gini terus diginikan gitu. Bukan. Ini memang pandangan mata ain, bukan khayalan. Memang disebutin Nabi. Ya, bahkan ada hewan ini disebutkan Nabi, dua jenis hewan kalau melihat manusia bisa celaka. Disebutkan Nabi, kata Nabi SAW, bahwa uqtulu al-abtar, waqtulu batufyatain, fa innahuma yatmisani al-absar wa yusqitani al-hubal. Bunuhlah oleh Anda ular yang namanya ular abtar. Apa itu ular abtar? Disebutkan para ulama, ditakwilkan ular abtar adalah ular yang buntung, warnanya biru, panjangnya sejengkal. Dan satu lagi, dan bunuhlah oleh Anda ular yang datufyaten. Datufyaten apa? Ular juga buntung, tapi apa? Ada garis putih di belakang. Bukan ular sawah, bukan ular uling yang hitam putih, tapi garis putih memanjang. Apa kata Rasulullah? Fa innahuma, karena sesungguhnya dua ular ini bisa membutakan mata dan bisa menggugurkan ibu hamil, janinnya ibu hamil.
Ini ular nih. Manusia ternyata pandangan mata mereka juga bisa mencelakakan. Ya, makanya Nabi juga ngajarin Islam itu apa diantaranya? Islam itu mudah, juga sehat itu mudah, juga sehat itu murah. Kalau kita bahas hadis Nabi, ada seperti ini. Ada penyakit yang seperti ini kami dapati, para dokter bingung ngobatin. Ada anak kecil demam gak sembuh-sembuh, dibawa ke rumah sakit, dikompres gak kurang, gak hilang demamnya, disuntik penurun demam gak hilang, diinfus gak hilang, semua hasil lab gak menunjukkan dia sakit, tapi demamnya membahayakan, sangat tinggi, bahkan ada yang sampai mati, meninggal. Masalah. Wah, dokter menghabiskan masalah segala cara, akhirnya apa? Biaya keluar banyak. Opname di rumah sakit, satu harinya 1 juta, 2 juta, belum obatnya, infusnya, belum visitor dokternya. Makanya kalau sehat itu mudah, sehat itu murah, kita tahu diagnosanya. Sebentar dok, ini bukan kasus medis, ini non medis, karena pandangan mata yang berbahaya. Subhanallah. Makanya Tibun Nabawi jangan jadikan pengobatan apa? Alternatif. Jadikan awal pengobatan. Ya, Pak Subhanallah. Caranya bukan dengan itu, bukan dengan suntik atau penurun demam. Caranya kalau kena ain, pertama yang diajarin Nabi, kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, bibir kita jangan diem. Baca apa? Ini yang perlu dikoreksi. Ada yang perlu dikoreksi. Ya, makanya ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu ya, Masya Allah, kalau ngelihat drakor sampai nangis-nangis, ngeliat sinetron nangis-nangis, bibirnya kering, nggak zikir. Ya, kalau ngeliat satu menakjubkan, baca nih zikir, basahi lidah kita dengan zikrullah, dengan istighfar. Ya, wa subhanallah, bimbingan dari Nabi kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, baca apa? Keberkahan. Bukan dengan masya Allah, bukan dengan masya Allah tabarakallah, bukan dengan masya Allah la quwata illa billah. Ini perlu dikoreksi. Yang benar adalah Allahumma barik, yubarikallahu alaik, barakallahu fik. Dalilnya apa? Dalilnya ketika ada, sebagaimana riwayat Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, waktu itu ada Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah, seorang sahabat Nabi ini, melihat Sahal bin Hunayf di kolam atau di qal'ah mau mandi, ngelepasin baju. Dan Sahal bin Hunayf termasuk sahabat yang kulitnya sangat bersih dan putih. Kenapa? Jarang kaum laki-laki kulitnya bersih dan putih. Ya, rata-rata gosong karena kerja di luar. Ya, wa subhanallah, Sahal bin Hunayf kulitnya putih bersih, sampai katanya Amir bin Rabi'ah apa? Wallah ma ra'aitukal yawm jildatal mukhabba'ah. Demi Allah, pada hari ini aku gak pernah melihat apa? Seperti kulit yang seputih kulitnya wanita yang dipingit. Seperti perawan yang dipingit, putih sekali. Seketika itu apa yang disebutkan Abu Umamah? Falubita Sahal. Sahal langsung jatuh kejang-kejang. Ya, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Ya, dan Rasulullah tanya, siapa yang jadi tersangka? Siapa yang waktu itu bersama Sahal? Nah, dicari penyebabnya. Ternyata disebutkan Amir bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah mendatangi Amir bin Rabi'ah dan Rasulullah marah, menunjukkan ini adalah perbuatan kezaliman. Pandangan mata tadi adalah pandangan mata yang zalim. Kemudian apa kata Rasulullah? Alama yaqtul ahadukum akhah. Atas dasar apa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Tuh, ain bisa membunuh. Kemudian kata Rasulullah apa? Ala barakta. Kenapa kamu tidak doakan keberkahan? Nah, ini doakan keberkahan itu apa lafadznya? Barakallahu fiik, Allahumma barik, yubarikallahu alaik. Ibu-ibu kalau melihat teman-temannya ibu-ibu, antara ibu-ibu melihat satunya, Masya Allah dia kok lebih cantik daripada saya, misal, jangan diam. Barakallahu fiki ya ukhti, gitu dong. Masya Allah tasnya, Masya Allah bagus banget, jangan diam. Keluar dari masjid bisa hilang tasnya nanti. Ya, ada musibah, dirampok, makanya betul-betul harus hati-hati. Pandangan mata kita bisa menimbulkan pandangan yang jahat.
Ya, masya Allah jilbabnya ini bagus banget ya. Ya Allah, masya Allah bajunya halusnya nggak panas. Jangan diem. Allahumma barik. Nih viralkan sunnah yang dilupakan. Kalau di Arab ini sudah jadi perkara yang lumrah. Kalau kita di Arab, misalnya lihat anaknya orang Arab, kita lihat, ya Allah lucunya, ya Allah matanya belok, hidungnya mancung, ya Allah alisnya gini, ini cakep banget lah, apanya tajam, mukanya tirus misalkan. Dia mesti marah. Qul kata mereka. Apa katanya? Baca, zikir, doa kata mereka. Kenapa? Mereka nggak ridho anak mereka dipuji. Makanya kalau anak kita dipuji, kendaraan kita dipuji, jangan seneng. Bisa aja. Ini harganya mahal, impor nih. Ini kalau tahu helmnya ini 25 juta, masya Allah, impor gitu kan. Ini sepatu harganya 7 juta. Nah, ini tas merek, nih harganya sampai 50 juta ini. Nah, aduh nggak usah tertipu dengan dunia. Ya, justru apa? Ya akhi, zikir, baca doa, doakan keberkahan. Sampaiin itu wujud apa? Wujud amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Nah, ada seorang lelaki, masya Allah, dia sering selfie di IG-nya sampai followernya banyak banget. Ya, dan laki-laki ini laki-laki yang cakep, orang Arab waktu itu. Selfie, ujung-ujungnya tiba-tiba badannya kurus tanpa sebab. Mukanya langsung habis, tinggal tulang belulang, badannya tinggal tulang belulang. Makanya hati-hati, rahimanallah jami'an. Kemudian, Pak, yang diajarkan Nabi SAW apa tadi? Allah barak, kenapa nggak doakan keberkahan? Doakan keberkahan seperti Allahumma barik, terus apa lagi? Barakallahu fiik, yubarikallahu alaik. Itu penting. Artinya apa? Ya Allah, berikan keberkahan kepada dia, saudara-saudari saya. Ya Allah, berikan keberkahan pada rumah dia. Ya Allah, berikan keberkahan pada kendaraan dia. Saya punya teman orang Arab di Surabaya. Ini ajib, baru beli mobil Grace, baru terjadi beberapa tahun lalu. Mobilnya Grace, dan subhanallah ada seorang kakek-kakek, yang kakek-kakek ini kalau komen semua orang pada takut karena terkenal dengan pandangan matanya yang berbahaya. Nah, dan orang-orang Arab sudah paham, orang Arab di Indonesia pun mereka sudah paham tentang kasus Ain, karena turun-temurun nih ke budaya Arab. Wah subhanallah, setelah kakek ini ngomong, udah semua ada gelisah, takut, khawatir ada apa-apa dengan mobilnya. Bener, mobil baru dipakai, masuk tol Surabaya, ya, tiba-tiba ada ban truk lepas ngantem depan mobil. Coba, makanya kita harus beriman. Nabi kalau sudah nyampein apa? Nabi ngingetin kepada kita agar mata kita nggak ngelemparin bahaya, agar kita nggak terdampak dari pandangan mata orang lain. Ingat, yang ngelempar pandangan mata berbahaya tadi apa? Bukan hanya manusia, jin yang kita nggak bisa lihat juga bisa melempar ain kepada anak kita. Hewan seperti ular tadi bisa membutakan mata manusia. Ya. Wah subhanallah, Nabi bilang apa? Allah barak, doakan keberkahan. Kalau masya Allah, tabarakallah, nggak bisa menolak ain. Ini pendapat para ulama dari sekian selisih pendapat, dan pendapat yang paling kuat tadi Allahumma barik. Kenapa? Karena lafaz tabarakallah sama dengan kita memuji Allah. Selesai. Seperti kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Nggak ada unsur mendoakan makhluknya. Karena apa? Lafaz tabarak adalah fi'il lazim. Kita hanya muji Allah saja, tapi nggak ada unsur mendoakan keberkahan untuk apa? Makhluk Allah yang kita lihat. Lain halnya dengan Allahumma barik, barakallahu alaik, barakallahu fik, yubarikallahu alaik, seperti ini. Nah, kemudian subhanallah, kalau ternyata dia tak mengucapin zikir ini, ain sudah terlanjur terlempar, ya, sudah kena dampaknya. Apa yang dilakukan? Kemudian Nabi mengatakan apa? Kemudian Nabi memerintahkan Amir bin Rabi'ah untuk wudhu, dan air wudhunya ditampung dan dimandikan kepada orang yang terdampak ainnya dia. Berarti apa? Kalau sudah kena dan tahu pelakunya, diapain? Dimandikan dengan air wudhu. Sekarang dua cara ini sudah terlewati.
sudah terkena ain dan dia sebelumnya sudah nggak sempat baca doakan keberkahan. Kedua, pelakunya nggak tahu. Pelakunya nggak tahu. Cara yang ketiga adalah dengan apa? Dengan meruqyah. Dengan meruqyah, melakukan apa? Ruqyah sampai sembuh. Nabi juga pernah kena ain, terlempar ain oleh pandangan mata orang-orang Yahudi. Dan Aisyah meruqyah Nabi SAW. Ya. Juga diantaranya Nabi pernah melihat seorang budak wanita yang masuk di rumahnya Ummu Salamah, salah satu istri Nabi. Kemudian Nabi berkata apa? Inna fiha sab'ah. Ya, sesungguhnya wanita ini sedang ada sab'ah. Sab'ah itu apa? Wajahnya hitam, condong kemerahan. Ada warna kemerahan. Kemudian apa kata Nabi? Istarqulaha fa inna fiha nadrah. Ruqyalah wanita ini karena dia sudah kena ain dari jin. Berarti orang yang kena ain wajahnya juga ada ciri-ciri. Di antaranya apa? Seperti yang disebutkan Nabi tadi. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Berarti apa? Nabi mengajarkan masalah kesehatan baik terkait medis ataupun non medis. Juga termasuk masalah sihir. Nabi juga pernah terdampak sihir. Dan ada solusi yang diajarkan oleh malaikat, ya, dengan membakar apa? Bukhulnya, dengan apa? Mencari bukhulnya. Kemudian diruqyah dan dibuang. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Pak, sehat itu mudah, sehat itu murah. Sekali lagi, sehat itu mudah, sehat itu murah. Di antaranya kalau kita lihat, ya, hadis Nabi yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat perhatian juga dengan kesehatan kita, dengan adanya syariat wudhu. Ya, dengan wudhu kita dijaga terus kesehatan dan kesucian kita. Juga subhanallah terkait dengan makanan, demikian banyak sekali yang kita dapati. Baik dari adab makan yang diajarkan Nabi, pertama baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah, setan ikut makan. Kemudian makan pakai tangan kanan, jangan makan pakai tangan kiri, jangan minum pakai tangan kiri, karena setan makan dan minum pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Kemudian Nabi SAW mengajarkan makan pakai 3 jari. Kenapa pakai 3 jari? Nggak pakai 5 jari? Ya, karena 5 jari kebiasaan orang tamak dan rakus, dan mulut akan berjubul kalau pakai 5 jari. Ekstrim kanan. Makan juga jangan pakai 1 jari. Kenapa 1 jari? 1 jari apa? Mulut nggak puas, lambung nggak puas. Makanya di tengah-tengah makan pakai 3 jari. Itu ajib. Ya, kemudian masya Allah juga diantaranya dianjurin, diantaranya makan jangan sambil berdiri. Ya, kalau makan sambil duduk, makan juga jangan sambil telungkup. Ya, kemudian juga subhanallah, ya, kalau makan juga diantaranya apa? Ada doa setelah makan ditutup. Ya, yang kata Nabi SAW diajarin doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa baca doa setelah makan, baca doa ini, niscaya dosanya akan dihapusin, dosa-dosa yang telah lalu. Coba bayangin, udah makan enak, sehat, plus dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, sehat itu mudah, sehat itu murah. Nah, barakallahu fikum. Pak, dapat pahala lagi. Ya, dapat pahala. Juga bagaimana tidurnya Nabi, menunjukkan apa? Itu wujud cerminan sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya, Nabi tidurnya miring kanan, kenapa nggak miring kiri? Karena jantung ada di sebelah kiri. Kalau tidur miring ke kiri, maka jantung akan tertekan oleh organ yang di kanan, seperti paru-paru. Akhirnya apa? Akan menjadi very deep sleep. Ya. Dibangunin nggak bangun-bangun. Nah, sholat subuh, adzan fajar nggak denger, telinganya dikencingin setan, telinga jadi toilet. Ya, karena nggak ada zikir-zikir dan sebagainya. Ya, kemudian subhanallah juga yang menunjukkan sehat itu mudah, sehat itu murah juga. Ya, diantaranya disebutkan dari sisi kedokteran Cina klasik. Apa sih artinya sehat? Sehat itu mudah, benar, definisi juga mudah. Apa? Sehat itu enak makan, enak tidur, enak perasaan. Jangan bilang sehat kalau sebelum makan minum obat sakit mah.
Jangan bilang sehat kalau setelah makan minum pengencer darah. Ya. Jangan bilang sehat kalau mau tidur minum diazepam, minum obat penenang. Jangan bilang sehat kalau ketika tidur sering bangun terus karena pipis 3 kali, 4 kali, 5 kali di malam hari. Permisi. Jangan bilang sehat kalau perasaan gak nyaman, tidur dalam keadaan dendam, tidur dalam keadaan benci sama suaminya, ya. Tidur dalam keadaan dia apa? Nyimpen masalah, panik berlebihan, takut berlebihan. Jangan, berarti gak sehat. Coba Nabi Yakub alaihissalam kedua matanya buta gara-gara sedih. Coba. Makanya kalau Anda makan oke, seneng, tidur oke, kemudian perasaan oke, ini nah baru seger, fresh, jalan di muka bumi dalam keadaan plong semua. Nah, makan makanannya dijaga biar nggak perlu minum obat sebelum dan setelah makan. Tidurnya dijaga. Kebiasaan Nabi tidur di awal malam. Tidur di awal malam. Ini sunnah yang sering dilupakan sekarang. Susah tidur di awal malam. Tidurnya jam 11. Alasannya apa? Tadi siang kerja, malam saatnya me time. Sama apa? Facebook, YouTube, IG. Nah, tidur nggak dijaga, akhirnya sakit-sakitan. Ya, Masya Allah nggak punya kesempatan olahraga. Akhirnya apa? Olahraga futsal, bulu tangkis jam 9 malam. Ini keliru. Ya, kuliner jam 10 malam, kumpul sama teman-teman. Keliru. Nah, kalau mau back to nature, ikuti back to nature-nya Nabi SAW. Gimana? Kembali kepada Nabi. Kebiasaan Nabi kayak apa? Nah, makanya tadi Nabi Yakub kedua matanya buta. Buta karena apa? Disebutin oleh Allah karena sedih. Makanya Allah berfirman, "Wabyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhib." Dan kedua mata Nabi Yakub buta memutih karena apa? Sedih yang numpuk. Sedih yang berlebihan. Hampir 40 tahun berpisah dengan anak kesayangannya, Nabi Yusuf. Hampir 40 tahun, ya. Dan dia juga marah. Marah sama siapa? Marah sama saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan juga apa? Dia juga panik apa? Khawatir ada apa-apa dengan Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yakub setiap malam teriak-teriak keliling nyari anaknya, ya Yusuf, ya Yusuf. Sehingga Nabi Yakub dijuluki apa? Israel. Kenapa juluki Israel? Karena Isr fil lail, melakukan perjalanan di malam hari. Untuk apa? Mencari Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan Israel diambil dari kata Isr dan Il, yaitu apa? Abd dan Ilah, artinya Abdullah. Jadi jangan juluki orang Yahudi itu Israel, karena Israel itu Nabi Yakub. Ya, kalau Yahudi ya Yahudi. Wah subhanallah, Nabi Yakub akhirnya buta, memutih kedua matanya. Kenapa? Karena sedih. Kata ulama klasik, ya, kata ulama kedokteran modern sekarang, orang yang sedih, adrenalin akan meningkat. Kalau sedihnya terus-menerus, meningkat terus. Akhirnya apa? Insulin turun. Insulin turun, gula darah naik. Gula darah naik, terjadilah katarak diabetik. Kedua matanya buta karena kena katarak. Kenapa? Karena sedih yang berlebihan. Tuh, coba. Konsep yang sangat mudah. Al-Quran ternyata juga ngajarin ilmu kesehatan. Ya, ini rahmanakumullah jami'an. Ya, makanya apa? Kalau punya dendam, cepat move on dari sifat pendendam. Kalau punya sedih, move on dari rasa sedih. Kenapa? Itu semua akan menimbulkan dampak pada fisik kita juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin materi bisa dilengkapi sembari tanya jawab. Barakallahu. Ya. Dua penyakit apa? Ain. Oh, asam urat sama itu. Nah, alhasil ya, kita menjalankan ibadah bukan mencari hikmah. Kalau sudah ibadah, lakukan ibadah. Disuruh sholat, ya sholat. Kita nggak usah mikir sholat gerakannya gini berarti bagus untuk tulang. Ya, sholat ini untuk itu.
Silahkan, nggak mengapa, nggak ada larangan membahas hikmah, dan kenyataannya memang ada hikmahnya. Tapi sekali lagi, niat kita lurusin, kita ibadah memang karena perintah. Hikmah mengikuti saja. Begitu pula jenggot. Jenggot adalah syariat dalam Islam. Bahkan sunnah Nabi SAW. Bahkan selama hidupnya, Nabi nggak pernah disebutkan pernah memotong jenggot. Nah, dan subhanallah, dengan demikian pula, kita jalankan sunnah tersebut. Ya, walaupun nanti resikonya dijuluki kambing tersesat, dijuluki macam-macam, silahkan. Yang penting ini sunnah Nabi. Kita bangga dengan sunnah Nabi. Dan Nabi kita juga jenggotan. Bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa juga jenggotan. Nah, dan subhanallah, kalau hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Di negeri barat mereka meneliti, ternyata ada bakteri positif di jenggot. Anak nggak tahu mau positif mau negatif, yang penting ini sunnah. Ya, lakukan ya. Nah, kemudian terkait yang masalah asam urat dan gagal ginjal, ya. Asam urat nih termasuk kasus yang banyak. Asam urat, kolesterol seperti apa? Adik kakak 11-12. Penyebabnya sama, makanannya hampir sama. Berarti apa? Perbaiki pola makan. Ya, perbaiki pola makan. Pola makan kayak apa? Seperti yang kita sampaikan, konsep panas dingin. Asam urat itu sifatnya panas. Berarti pantangannya adalah yang panas-panas. Panas-panas seperti apa? Seperti kacang, ya, seperti jeruan, seperti nasi. Itu kebanyakan juga bikin asam urat karena sifatnya panas. Kita lihatnya dari teori panas. Herbalnya berarti apa? Makanan minumannya apa? Yang dingin-dingin. Ya, dingin untuk asam urat. Herbalnya seperti daun sirsa, daun salam, misalkan. Ya, dingin bukan berarti air dingin, bukan. Ya. Nah, untuk menjauhkan gagal ginjal, diantaranya apa? Istirahat yang cukup. Jangan konsumsi makanan yang memperparah kinerja ginjal. Jangan makan minum di luar jam-jam ginjal. Istirahat, ya. Kemudian jangan konsumsi makan minuman instan yang memperparah ginjal. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tokcer, perbaiki pola makan itu. Karena apa? Sumber penyakit ya makanan. Ya. Pertama, kalau misalkan kita mau mengobati satu penyakit, misalkan untuk kasus ibu-ibu, misalkan contoh, ya, ibu-ibu keputihan. Kalau bapak misalkan ada yang sakit mah, ya, mau berobat dengan cara obat apapun, mau pakai cara sinse, mau pakai cara dokter, mau pakai cara terapis akupunktur, mau pakai refleksi, mau pakai herbal, silahkan. Tapi sekali lagi apa? Sumber penyakitnya adalah pola makan. Sekarang kalau ternyata pakai pengobatan tadi sembuh dengan izin Allah, sembuhnya sampai kapan? Sampai efek obat tersebut hilang. Tetapi kalau sebabnya masih yang dimakan, masih pola makan nggak jelas, akhirnya apa? Akan kembali lagi.
berulang lagi. Nah, dan memang penyakit ya namanya tokcer ya, mau pengobatan tokcer, makanya semua proses pengobatan butuh proses. Nggak ada istilahnya langsung jelek sembuh. Kenapa? Kita sakit sebenarnya untuk menghapus dosa kita. Untuk sembuh pun juga butuh proses pelan-pelan. Dan rata-rata pengobatan seperti ini butuh waktu, proses. Butuh proses. Karena ingin menghilangkan sebab. Seperti kasus COVID misalkan, kasus COVID ada yang tokcer langsung meninggal, ada yang tokcer sembuh. Tokcer meninggal kalau apa? Tubuhnya sangat dingin, lembab, ekstrem, kena COVID 1 hari langsung meninggal. Ada yang meninggal, 1 keluarga bahkan. Nah, terus kemudian ada yang subhanallah tokcer, obatnya cocok. Kenapa? Kena COVID kasih kustul hindi. Kenapa minum sekali 2 kali langsung sembuh? Karena tubuh dia nggak terlalu dingin, lembab. Ya, pakai sekali minum, 2 kali minum langsung kembali netral. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Dan perlu dipahami, minum obat itu, herbal itu jangan dikonsumsi tiap hari. Ini keyakinan yang salah. Selama musim pandemi minum habatus sauda 2 tahun, ini salah. Akhirnya tubuh Anda kayak habatus sauda. Sifatnya panas kering, kulit kering, kaki pecah-pecah, air ludah mulai kering, ya air ludah jarang keluar, ini kering. Kemudian ada batu ginjal dan lain sebagainya. Kenapa? Kebanyakan habatus sauda, karena habatus sauda sifatnya panas kering. Ya, makanya kalau minum obat kapan? Ketika dibutuhkan saja. Ya, herbal itu dibagi menjadi 2. Herbal harian dan herbal insidental. Herbal harian jadikan makanan Anda sebagai obat. Tiap hari Anda makan, lihat ini makanan bikin sehat sakit sih. Ya, makanan ini kalau dikombinasi dengan pasangannya, sebagai obat bagi saya. Itu contohnya. Itu namanya herbal harian. Anda setiap hari, istri Anda juga bikin apa? Ada masakan, ada bawangnya, bawang putih, ada serai, ada kapulaga, ada cengkeh, ada macam-macam. Itu sudah herbal harian Anda. Ya. Dan di sana ada herbal insidental. Artinya apa? Herbal expert. Herbal yang diketahui oleh ahlinya, herbal yang dipakai ketika dibutuhkan. Ketika ada masalah jantung, keracunan misalkan, ya, minum herbal yang rasanya pahit. Misalkan apa? Konsumsi sambiloto, ya, konsumsi yang pahit-pahit brotowali misal. Ya, nggak ada ceritanya brotowali dikonsumsi setiap hari. Nggak ada ceritanya masak sop brotowali, nggak ada. Ya, tapi apa? Digunakan ketika dibutuhkan saja. Nah, kalau tubuh sudah sehat, ya sudah, ya lakukan apa? Sebagaimana biasa. Contoh nih ya. Contoh di sini ya. Ini tubuh kita katakan. Cukup. Oke. Ini tubuh kita dalam keadaan apa? Sehat. Di sini seimbang. Kalau kita kondisinya sini, katakan sakit sifatnya panas. Ini sakit sifatnya dingin. Yang pikir panas. Baik. Kalau kita panas, muncul penyakit panas. Kalau dingin ketemu dingin, akan muncul penyakit dingin. Dingin seperti apa? Vertigo, rematik, migrain, kemudian asma, COVID, kemudian juga potensi ini. Yang panas seperti apa? Tinggi, asam urat, kencing manis, kanker besar, ada di sini. Maka kalau bisa contoh, Anda punya masalah dan berarti, ya, dari hipertensi, panas kan? Karena kebanyakan panas. Makan nasi sama ayam, nasi panas, ayam panas. Walaupun kuat yang sering masih tetap panas. Ya, ini masalah panas apa? Darah tinggi. Kalau sudah darah tinggi, herbalnya apa kira-kira? Herbalnya dingin. Ya. Kalau sudah pakai dingin, biar kembali ke tetes
Kalau sudah susah COVID lagi. Contoh orang kena COVID. Orang kena COVID, dia berapa? Dingin, lembab. Dikasih hasil apa? Panas kering. Ya. Panas kering. Akhirnya dia kembali ke sini. Contohnya Kustul Hindi. Kalau sudah sembuh, ya 2 hari 3 hari sudah terus tahun. Akhirnya dia kena apa? Sama sekali kayak Kustul Hindi. Jadi kalau mau cesplon, ya ada penyakit cesplon, ya susah untuk langsung cesplon kecuali sesuai kondisi kita. Contoh COVID, kena COVID, pas apa? Pas hidung dingin lembab, minum Kustul Hindi sekali cesplon. Kenapa? Karena dingin lembabnya nggak terlalu ekstrim. Dingin lembabnya hanya derajat awal pertama misalkan. Sekali Kustul Hindi langsung sembabnya hilang, alhamdulillah. Nggak jadi kena COVID. Kalau subhanallah tubuhnya sangat dingin lembab ekstrim, ya minum Kustul Hindi sekali nggak manjur, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 2 minggu baru sembuh dengan izin Allah. Kenapa? Karena tubuhnya sangat ekstrim dingin lembabnya. Ya, maka cesplon nggak cesplon, tunggu dulu, lihat kondisi Anda dulu, lihat herbalnya dulu. Ya, kenapa? Karena Allah jadikan kesembuhan itu semua dengan sebab, perantara sebab, dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti COVID dengan cara puasa misalnya. Lihat, kalau dingin lembabnya ekstrem, walaupun puasa berhari-hari nggak hilang-hilang. Kenapa? Karena buka puasanya balas dendam. Ya. Puasa jangan apa? Masya Allah masih buka puasa, adzan langsung es, ya gorengan, makan nasi, habis sholat maghrib makan nasi ronde kedua, habis sholat taraweh ada kolak, ya terus tadarusan baca Al-Quran jam 12 makan lagi, nggak ada kosong-kosong tuh perut. Ya. Gimana nggak dingin lembab? Jadi puasa kayak nggak puasa. Nah, oleh karena itu apa? Lihat puasanya ala Nabi, sehat itu mudah, murah, bener. Nabi seringnya sahurnya pakai apa? Sahurnya Nabi seringnya pakai apa? Tapi Bapak Ibu kemarin pakai kurma enggak? Ya kan? Nah, kurma itu ajib. 3 biji kurma sama dengan kalori 1 piring nasi. Coba. Kurma ternyata buah yang paling cocok dikonsumsi ketika perut kosong. Untuk liver dan limpa itu paling cocok yang manis-manis. Makanya ketika sahur, jangan sahur yang pedas-pedas. Ya, sahur Masya Allah sambal terasi, sambal pecel. Nah, jangan sahur yang pahit-pahit. Sahurnya sop brotowali. Ya, jangan sahur yang masam-masam. Sahurnya pakai asinan. Ya, jangan sahur yang asin-asin. Sahurnya pakai sambal terasi dan ikan asin. Misal. Sahur itu simple, yang manis-manis, kurma dan Masya Allah. Dan Rasulullah seringnya apa? Pakai kurma. Kurma namanya kurma kering, bukan kurma rutop. Kenapa? Karena kurma kering itu kalorinya lebih tinggi, lebih untuk bertahan sampai buka. Itu wajib. Ketika Anda dari sahur sampai buka, tubuh Anda sedang nyuci racun. Kalau lagi nyuci racun, tubuh itu capek, organ capek. Makanya sahurnya yang paling mudah, sahur yang simple. Coba Anda ketika puasa, tubuh itu nyuci racun, didetoks dengan puasa. Menu sahur yang berat-berat. Masya Allah, kebuli lah, ya. Yang Masya Allah, rendang lah, Masya Allah. Yang opor ayam lah sahurnya. Halal, nggak haram. Cuma yang terbaik cari yang ringan. Seperti kurma yang manis-manis. Ketika awal perut kosong. Coba kalau sahurnya Anda berat daging, sudah pagi hari sampai sore mencuci racun, organ sudah capek, ditambah menu sahur yang bikin capek, 2 kali capek. Berarti apa? Mempercepat penuaan organ Anda. Sama di pagi hari sudah nasi uduk, sama telur, jeruan, usus ayam, sama bubur ayam misal pagi hari. Wah subhanallah, pagi hari udah berat. Pagi hari nih kita ini dari jam 4 sampai jam 12 nyuci racun. Pagi hari sudah dikasih tugas berat, sudah nyuci racun ditambahi menu berat. Nah, ini contoh. Buka puasa apa? Buka puasanya Nabi, kurma rutop. Itu pilihan. Kenapa? Kurma rutop kalorinya apa? Dia cepat, mudah dicerna, diseberin seluruh tubuh. Sholat maghrib sudah kembali tenaga.
Enggak, buka puasa sudah makan daging 4 jam 6 jam. Sholat maghrib tambah ngantuk. Ya, karena tenaga belum disebari. Coba, semuanya ada hikmah. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu saja. Tidak apa-apa, silakan. Terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin bertanya, makanan dan porsi yang bagaimana jika gula darah tidak stabil? Nah, wa jazakillah khair. Gula darah nggak stabil, makanan bagaimana? Lihat dulu. Kencing manis ada 2 sebab. Kencing manis sebab karena makanan, dan kencing manis sebab karena psikis. Kencing manis karena lifestyle nggak baik, dan kencing manis karena psikis. Ya, kencing manis karena psikis, kita bisa tadabburi kasusnya Nabi Yakub tadi. Ternyata orang yang sedih bisa menyebabkan kencing manis, bahkan bisa kena katarak diabetik. Ya, makanya hati-hati, ada orang subhanallah punya masalah rumah tangga, gak move on dari masalah, kena kencing manis. Pertengkaran rumah tangga, kena kencing manis. Nah, makanya paling enak cepat move on dari masalah. Nah, kemudian kalau sebabnya karena diantaranya apa? Pola hidup yang gak sehat, seperti pola makan. Diantaranya kebanyakan apa? Asupan panas-panas, seperti apa? Karbo dan gula itu panas. Dan subhanallah, ya, pankreas kita ketika kita makanan yang sifatnya model gula-gula, karbo, maka pankreas akan mengeluarkan insulin. Ya, mengeluarkan insulin untuk memecahkan gula. Kalau apa yang kita makan berlebihan, ya, insulin terus capek dia dikeluarin oleh pankreas. Pankreas kelelahan. Akhirnya apa? Pankreasnya membengkak. Pankreasnya membesar, tapi apa? Insulinnya turun. Jadinya apa? Gula numpuk di dalam tubuh. Terjadilah kencing manis. Jika itu karena apa? Pola makan. Ya, jika karena psikis, berarti psikisnya diobatin. Konsumsi apa? Labu kuning. Atau konsumsi seperti anjuran Nabi kalau sedih, konsumsi talbina. Sehat itu mudah, sehat murah. Nabi ternyata apa? Ngajarin obatnya sedih. Nggak perlu Anda minum CPZ, obatnya orang gila. Ya, nggak perlu Anda minum apa? Minum haloperidol, obat-obat mahal pakai resep dokter. Untuk nebus perlu bayar resep lagi. Ya, cukup pakai talbinah, masya Allah. Nabi sudah menyebutkan dari Jabir radhiallahu an, riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Tepung gandum itu untuk merilekskan jiwa dan menghilangkan sedih. Plus, subhanallah, biar gak kencing manis, nih, sedihnya di slow down pakai tepung gandum. Nah, ajib. Kalau penyebabnya makanan, berarti apa? Pola makannya dibenerin, pantangannya dihilangin. Seperti apa? Jangan banyak gula, jangan banyak tepung, jangan banyak nasi. Ya. Kemudian apa? Habis makan jangan langsung tidur. Kata ulama klasik, habis makan jalan dulu 40 langkah, 50 langkah, 100 langkah. Bukan dari hadis, tapi ulama klasik. Kalau Anda habis makan langsung tidur, kadar gula naik 20%. Ya. Nah, wah ini rahimahumullah jami'an. Wah, terus herbalnya apa? Herbalnya berarti yang sifatnya dingin. Yang mujarab dari kedokteran Arab klasik, Anda pakai rendaman gandum utuh. Ya, gandum utuh sekilonya mungkin 6.000 atau 9.000. Ambil 1 genggam, taruh di air 1 liter, rendam semalaman, kemudian paginya diminum. Diminum apa? Bisa 3 kali, 4 kali, nggak harus sekali habis, nggak harus. Pagi rendam lagi, diminum malamnya. Itu masya Allah ada ibu-ibu yang kadar gulanya 600, dengan izin Allah 1 bulan rutin sembuh total. Kadar gula sembuh total dengan izin Allah, darah tinggi juga sembuh. Alhamdulillah. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu-Ibu. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Jika ada salah ucap dari saya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata, semoga Allah
jaga kesehatan kita agar kita bisa istiqomah ibadah. Semoga Allah sembuhkan orang-orang sakit di antara kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.